Melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana setelah Xiaoyan menolak tawaran Mo Xingtian dan juga Old Jing San untuk menyerahkan cairan body, dia pun sekali lagi meminta kepada seluruh ahli yang hadir agar tidak ikut campur dalam permasalahan yang terjadi antara Gerbang Xiao dan Demon Flame Valley. Jika mereka bersedia untuk mundur, maka Xiaoyan dengan senang hati akan menyambut mereka sebagai sekutu Gerbang Xiao. Sebaliknya, jika mereka masih bersikeras membantu Han Feng, maka Xiaoyan tidak akan segan-segan untuk melenyapkan semua fraksi yang terlibat sampai ke akar-akarnya. Ekspresi sebagian orang pun seketika berubah ketika merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung setiap kali Xiaoyan melontarkan kata-kata. Bagaimanapun kekuatan Xiaoyan sendiri saat ini sudah mencapai bintang 6 Do Huang. Jika ditambah dengan mantra api serta api surgawi yang dimilikinya, maka bisa dikatakan kekuatannya sudah melebihi ahli puncak Do Huang. Meskipun aura yang dipancarkan Xiaoyan tidak begitu berarti di hadapan elit Dozong seperti Han Feng, tetapi setelah merasakan aura milik Xiaoyan dengan teliti, Han Feng pun dapat menyadari kalau Xiaoyan telah mengalami peningkatan dalam beberapa bulan ini. Jika perkembangan Xiaoyan terus dibiarkan, kemungkinan mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bersaing dengannya di masa depan. Di bawah perintah Han Feng, tetua emas perak lantas maju dan berniat untuk menghadapinya. Selama Xiaoyan tidak menggunakan teknik pamungkas teratai Buddha, mereka berdua yakin bisa mengalahkan Xiaoyan. Mengingat tetua emas perak sendiri memiliki teknik gabungan yang memungkinkan mereka memiliki kekuatan setingkat Dozong. Tentu saja pemahaman ini hanya berdasarkan pertempuran yang terjadi beberapa tahun lalu. Jika saat ini mereka menggunakan metode yang sama untuk mengukur kekuatan Xiaoyan, takutnya mereka akan membayar harga yang lumayan besar. Dalam hitungan detik, tubuh Xiaoyan pun seketika menghilang bagaikan kilat dan langsung menerkam leher kedua tetua tersebut tanpa memberikan mereka waktu sedikit pun untuk bereaksi. Tentu saja tetua emas perak dan seluruh ahli yang menyaksikan dari bawah pun sangat terkejut melihat kecepatan Xiaoyan yang sangat menakutkan. Bagaimana mungkin seorang ahli Do Huang memiliki kecepatan semacam itu? Berkat bantuan langkah 3000 petir dan sayap tulang, kecepatan Xiaoyan saat ini bahkan sulit ditandingi oleh elit Dozong sekalipun. Hal ini sudah terbukti ketika pertarungan melawan iblis hantu sebelumnya. Tetua emas perak yang merasakan niat membunuh perlahan mulai mengalir di tangan Xiaoyan pun seketika menunjukkan ketakutan yang luar biasa dan memohon agar Xiaoyan memberikan belas kasihan kepada mereka berdua. Kecerobohan ini secara alami membuat Han Feng sangat murka dan tak menyangka kalau mengerahkan kedua tetua tersebut justru memberikan keuntungan besar bagi Xiaoyan. Sementara itu, Mo Xingtian dan juga Old Jing San yang terus mengamati jalannya pertarungan pun sadar bahwa kecepatan Xiaoyan itu tampaknya berasal dari sayap tulang yang berada di punggungnya. Sesaat kemudian Mo Xingtian pun sedikit mengerutkan alisnya sembari bergumam. Sepertinya sayap tulang tersebut berasal dari mayat Magical Beast tingkat 7 yang Xiaoyan beli di pelelangan sebelumnya. Di sisi lain, Xiaoyan yang masih mencengkram erat leher tetua emas perak pun sontak melepaskan energi Dog yang secara langsung menembus kepala kedua tetua tersebut hingga membuat mereka kehilangan kesadaran. Tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun, Xiaoyan lalu melemparkan tetua emas perak ke tanah layaknya membuang sampah. Setelah melakukan semua itu, Xiaoyan kemudian bertanya kepada Mo Xingtian, apakah dia masih berniat untuk ikut campur? Bukankah anak sematawayangnya yaitu Moya saat ini dalam keadaan tak sadarkan diri? Ekspresi Mo Xingtian seketika menegang. Dia sungguh tak menyangka kondisi anaknya yang tak sadarkan diri akibat racun itu ternyata berhubungan dengan Xiaoyan. Selama Mo Xingtian berinisiatif untuk mundur, maka Xiaoyan berjanji akan memberikan obat penawar kepadanya. Melihat Mo Xingtian mulai goyah, Han Feng pun buru-buru berkata bahwa dia akan menggantikan Xiaoyan untuk menghilangkan racun di tubuh Moya setelah masalah ini selesai. Di situ Xiaoyan lantas melirik Han Feng dengan senyuman mengejek. Bagaimanapun seorang alkemis dan master racun jelas adalah dua profesi yang berbeda. Racun biasa mungkin bisa diatasi dengan obat penawar, tetapi racun yang berada di dalam tubuh Moya merupakan pemberian dari dokter peri kecil yang memiliki tubuh racun mematikan. Jika Mo Xingtian ingin putranya itu tetap hidup, sebaiknya dia mengambil keputusan yang tepat dan menyerah sekarang juga. Mo Xingtian tampak sedikit termenung sebelum akhirnya mengangguk dan setuju dengan tawaran Xiaoyan. Baiklah, kali ini aku akan mempercayai perkataanmu itu. Meskipun Han Feng terus membujuknya dengan segala cara agar tetap berpihak kepada Demon Flame Valley,
Tetapi Mo Xingtian memutuskan untuk mengabaikan semua itu. Bagaimanapun dia tidak bisa menjadikan nyawa putra sematawayang yang sudah dia rawat selama ini sebagai taruhan. Terlebih Mo Xingtian juga tidak yakin Han Feng mampu mengalahkan Xiao Yan meskipun dia berhasil membentuk aliansi sekalipun. Mundurnya Mo Xingtian itu secara alami membuat amarah di hati Han Feng semakin meluap. Hal itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar baginya dan akan mempengaruhi para ahli lainnya. Seperti yang dikhawatirkan, sebagian fraksi yang hadir pun mulai mengabaikan Han Feng dan semakin ragu untuk membentuk aliansi. Dengan hilangnya Mo Xingtian, kekuatan tempur di pihak mereka tentu akan mengalami penurunan drastis dan tak mungkin lagi bisa bersaing dengan kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu, Old King San pun mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan di wajahnya. Perubahan atmosfer ini secara alami membuat Xiao Yan tersenyum dingin, karena rencana cadangan yang dilakukan dokter peri kecil untuk meracuni Moya kala itu tampaknya benar-benar berhasil. Selain itu, dengan karakter Old King San, Xiao Yan yakin dia pasti akan menyerah, begitu memastikan kalau kelompoknya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Sesaat kemudian Xiao Yan lalu melambaikan tangannya dan memerintahkan seluruh pasukan menyebar dan bersiap di posisi mereka masing-masing. Dalam sekejap, seluruh akses keluar dari lembah tersebut pun diblokir dan tak menyisakan sedikit pun ruang bagi Demon Flame Valley untuk bisa melarikan diri. Setelah melihat tindakan tegas yang dilakukan Xiao Yan, sebagian ahli yang hadir pun mulai beranjak satu persatu dan pergi meninggalkan lembah pertemuan. Han Feng yang melihat semua kekacauan itu pun lantas menunjukkan ekspresi dingin sembari mengatakan, "Xiao Yan, awalnya aku ingin membiarkanmu hidup lebih lama. Namun karena kau bersikeras mencari kematian, maka jangan salahkan aku bila harus bertindak kejam." Tepat ketika suara Han Feng terdengar, gelombang kabut hitam pun tiba-tiba meletus dari arah dinding batu yang ada di sekitar lembah tersebut. Diikuti dengan munculnya puluhan figur manusia yang terpampang jelas di hadapan semua orang. Kejadian tak terduga ini sontak membuat para ahli terkejut bukan main. Dan tak menyangka kalau Han Feng ternyata memiliki hubungan dengan Aula Jiwa. Meskipun kemunculan pasukan Aula Jiwa ini berada di luar perhitungan, namun Tetua Sukian dan juga dokter peri kecil dapat merasakan kalau di antara mereka hanya ada satu elit Dozong, sehingga Xiao Yan tidak perlu merasa cemas. Di sisi lain, Han Feng lalu menyapa utusan Aula Jiwa yang memimpin pasukan tersebut. Sosok ini merupakan seorang elit Dozong yang dikenal dengan julukan Pelindung Suan. Tanpa banyak basa-basi, Han Feng pun langsung menjelaskan identitas Xiao Yan kepada pelindung itu, yang dimana dia merupakan keturunan klan Xiao dari kekasaran Jiama yang sangat diinginkan oleh Aula Jiwa. Bahkan jika benda pusaka yang dicari tidak berada di tangannya, Xiao Yan masih memiliki dua api surgawi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Han Feng yakin selama mereka bisa menangkap Xiao Yan, tetua terhormat dari Aula Jiwa pasti akan merasa puas. Setelah mendengar informasi tersebut, Pelindung Suan lantas menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, "Dari apa yang dikatakan Pelindung Wu, tampaknya kau memang cukup merepotkan. Beruntung aku telah menerima beberapa informasi tentangmu, sehingga dapat mempersiapkan banyak hal sebelum datang ke tempat ini." Pelindung Suan lalu mengangkat tangannya dan memerintahkan seluruh pasukan yang dia bawa agar secepatnya mengambil posisi dan bersiap untuk membentuk sebuah formasi yang dikenal dengan sebutan formasi menelan 10.000 jiwa. Begitu teriakan ini terdengar, semua orang pun dapat menyaksikan kabut hitam mulai berkumpul di langit dan akhirnya membentuk sebuah awan hitam yang menutupi seluruh permukaan lembah tersebut. Setelah awan hitam ini menyebar ke segala arah, tubuh spiritual yang tak terhitung jumlahnya pun mulai bermunculan dari dalam kabut. Langit yang semula cerah pun seketika berubah menjadi gelap gulita. Jeritan tajam yang menusuk telinga pun terus menggema di lembah tanpa henti. Ekspresi Xiao Yan pun perlahan tenggelam ketika melihat awan hitam di langit. Dia lalu memerintahkan semua orang agar waspada karena tampaknya itu adalah sekumpulan tubuh spiritual yang dikendalikan oleh pasukan Aula Jiwa. Sementara itu, Pelindung Suan yang berada di tengah formasi mulai tersenyum sinis dan mengatakan kepada Xiao Yan kalau dia sudah banyak berkorban demi pertempuran ini. Seluruh jiwa-jiwa yang bermunculan dari awan hitam tersebut merupakan hasil kerja kerasnya selama 3 tahun penuh. Mata Xiao Yan pun menyipit saat dia mengamati awan hitam yang menutupi langit. Kepadatan roh yang terkandung di dalamnya benar-benar sangat menakutkan, dan jauh lebih banyak dari roh spiritual yang dibawa Pelindung Dasi saat pertarungan di Kekaisaran Chuyun sebelumnya.
Tampaknya Xiaoyan harus berjuang sekuat tenaga jika ingin menghadapi formasi menelan 10.000 jiwa tersebut. Kabut hitam di sekitar pelindung Suan pun secara perlahan ditarik. Akhirnya itu berubah menjadi gumpalan hitam yang secara langsung ditembakkan ke arah Xiaoyan dan seluruh pasukannya. Perubahan tiba-tiba itu sontak membuat Xiaoyan kaget. Dia lalu mengepalkan tinjunya sembari memperingatkan semua orang untuk lebih berhati-hati. Dalam sekejap pilar Doki hijau giok pun melonjak hingga menembus langit. Roh spiritual apapun yang menyentuh pilar api ini akan langsung terbakar dan tak tersisa hingga menimbulkan jeritan kesengsaraan yang terus menggema tanpa henti. Namun karena jumlah roh spiritual yang dikerahkan pelindung Suan terlalu banyak, masih ada beberapa dari mereka yang berhasil lolos dan menyerbu kelompok Sumai dan yang lainnya. Kekuatan para ahli yang diundang Xiaoyan pada dasarnya tidaklah lemah. Mereka dengan cepat mengerahkan energi Doki ke seluruh bagian tubuh dan berhasil memblokir roh-roh spiritual yang datang menerkam. Sejatinya pasukan Xiaoyan memiliki kekuatan tempur yang mampu untuk membelah gunung. Sehingga ketika roh-roh itu melakukan sedikit kontak, mereka akan langsung terpecah belah menjadi gas keabu-abuan. Namun karena adanya formasi yang diciptakan pelindung Suan, roh yang hancur ini pun tidak menghilang, melainkan naik ke atas dan terserap ke dalam formasi. Xiao Li yang masih berjuang melawan roh-roh tersebut pun perlahan mulai kewalahan dan berkata, "Sepertinya dauk yang kita kerahkan tidak begitu efektif dan memberikan kerusakan fatal kepada roh spiritual ini. Selain itu, jumlah mereka juga tidak terbatas. Jika pertempuran ini terus berlanjut, takutnya kita semua akan mati kelelahan." Dokter peri kecil dan juga tetua Sukian yang berada di samping Xiaoyan tidak segera bertindak. Sebaliknya mereka mengerutkan kening dan terus mengamati kabut hitam di langit. Dengan penglihatan mereka, tetua Sukian dan juga dokter peri kecil dapat menemukan bahwa semakin banyak roh spiritual yang terbunuh, maka formasi tersebut tampaknya akan semakin bertambah kuat. Xiaoyan jelas memahami kalau formasi ini sangatlah tidak biasa. Rupanya roh-roh spiritual yang digerakkan itu bukanlah sebuah serangan, melainkan hanyalah sumber kekuatan yang dibutuhkan pelindung Suan. Setiap kali roh terbunuh, energi murni di dalamnya akan menyatu ke dalam awan hitam. Gabungan dari puluhan ribu roh spiritual ini juga terhubung dengan kesadaran pelindung Suan. Dengan kata lain, tujuan formasi ini adalah untuk menciptakan sebuah roh avatar yang sangat kuat. Tentu saja jika avatar ini berhasil dihancurkan, pelindung Suan juga akan menerima serangan balik yang setimpal. Kurang lebih dengan avatar roh milik Old King San, guys ya. Mata tetua Sukian pun dipenuhi perhatian pada awan hitam di atas kepalanya. Dia lalu melanjutkan dengan suara yang dalam dan mengatakan, "Dari apa yang aku ketahui, setiap kali seseorang menggunakan formasi besar semacam itu, jumlah roh yang dikorbankan tidaklah kecil. Biasanya sangat sedikit orang dari aula jiwa yang bersedia menggunakan formasi tersebut. Semua itu dikarenakan jika mereka tidak bisa mendapatkan hasil yang setara dengan roh-roh yang telah dikorbankan, maka penggunanya pasti akan menerima hukuman serius dari aula jiwa, yang bahkan jauh lebih buruk daripada kematian. Jika kita ingin menghancurkan formasi ini, kita harus membunuh pelindung Suan terlebih dahulu, selaku pemimpin yang mengendalikan formasi itu sendiri. Namun orang itu sudah terlalu lama bersembunyi di dalam awan hitam, dan akan sangat sulit untuk bisa menemukannya." Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan PTTH Season 5 episode 86 part 2-nya. Dan untuk pertarungan puncak antara Han Feng dan Xiaoyan akan muncul di episode selanjutnya, guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Mimin. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya.